Sementara itu pemirsa, sidang pra-peradilan ketiga oleh Roy Suryo hari ini digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang pra-peradilan ketiga terkait ganti rugi yang diajukan tersangka kasus ijazah Jokowi, Roy Suryo, berlanjut hari ini. Sidang yang dipimpin Hakim Tunggal Iketut Darmawan ini mengagendakan menghadirkan ahli dari pihak termohon, yakni Henry Jayadi, dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Sidang akan dilanjutkan kembali pada Selasa esok. Kami meminta tuntutan ganti rugi 106 juta rupiah untuk kerugian material, dan itu sesuai dengan plafon 100 juta, hanya lebih 6 juta saja. Dan tuntutan imaterial juga yang cuma 100 juta dalam tanda kutip, dan itu dikatakan oleh ahli tadi bahwa boleh penghitungan tuntutan imaterial. Apa yang kita katakan dengan imaterial itu jauh lebih luas, lebih punya nilai dibandingkan dengan apa yang dicontohkan oleh ahli tadi. Ahli tadi bicara tentang opportunity loss yang lain yang tidak jelas, tapi Mas Roy sudah mengatakan soal nama baik, ya, kemudian track record dan lain sebagainya yang tercederai, terganggu, dan itu proven, dibuktikan dengan bunga, ya, bunga papan dan lain sebagainya. Nah, karena itu kami memohon mudah-mudahan ya setelah nanti kesimpulan. Ya, bagaimana kelanjutan sidang pra-peradilan ketiga Roy Suryo? Sudah ada rekan Amrina Rida dan juru kamera Muhammad Fihir Fauzia di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat siang Amrina, silakan dengan laporan Anda. Iya, Priska dan juga pemirsa, benar sekali bahwa hari ini telah selesai dilaksanakan adanya sidang lanjutan berkaitan dengan gugatan pra-peradilan jilid ketiga yang diajukan oleh Roy Suryo, yang mana dalam gugatan pra-peradilan jilid ketiga ini fokusnya adalah dari pihak Roy Suryo dan juga tim kuasa hukumnya meminta ganti rugi terhadap pihak Polda Metro Jaya sebagai termohon. Dan untuk agenda sidang tadi sudah dilaksanakan sekira pada pukul 9 pagi dan selesai digelar hingga pada pukul 10.20 dengan agenda pada hari ini adalah mendengarkan keterangan ahli yang diusulkan ataupun juga dihadirkan oleh pihak Polda Metro Jaya selaku termohon. Tadi untuk ahli yang dihadirkan ini adalah seorang akademisi dan juga pakar hukum pidana dari Universitas Kristen Indonesia yang bernama Henry Jayadi, yang mana tadi dari saksi ahli menyampaikan pendapatnya dan juga sudut pandangnya berkaitan dengan gugatan pra-peradilan berkaitan dengan ganti rugi yang diajukan oleh Roy Suryo ini. Terdapat sejumlah poin-poin tadi yang disampaikan oleh ahli dalam sidang lanjutan hari ini. Yang pertama, tadi ahli berpendapat bahwa gugatan ganti rugi dalam pra-peradilan ini seharusnya tidak bisa dilakukan oleh seseorang selama status tersangkanya masih melekat meski adanya tindakan penangkapan, penahanan, dan juga penggeledahan yang dilakukan oleh pihak Polda Metro Jaya. Ini sudah dinyatakan tidak sah dalam pra-peradilan jilid pertama yang diajukan oleh Roy Suryo dan juga tim kuasa hukumnya. Lalu untuk poin yang kedua ataupun juga poin selanjutnya yang disampaikan oleh ahli adalah ahli menilai bahwa ada sejumlah komponen ganti rugi yang diajukan oleh Roy Suryo dan juga tim kuasa hukumnya yang seharusnya tidak dapat dimasukkan ke dalam gugatan. Salah satunya ini adalah gugatan ganti rugi untuk biaya advokat. Hal ini dikarenakan dari ahli berpendapat bahwa biaya advokat ini tidak dapat dimasukkan ke dalam komponen ganti rugi karena termasuk biaya private ataupun juga personal oleh tersangka. Hal ini sesuai putusan MK nomor 77 tahun 2020. Kalau kita simpulkan sedikit tadi Priska dari ahli yakni Dr. Henry Jayadi ini menyampaikan bahwa gugatan pra-peradilan jilid ketiga yang mana dari pihak Roy Suryo ini meminta ganti rugi kepada pihak termohon yakni Polda Metro Jaya ini seharusnya tidak tepat dilakukan oleh pihak Roy Suryo karena hingga saat ini Roy Suryo masih berstatus sebagai tersangka. Dan sedikit kilas balik juga kalau kita mendengarkan dan juga mengetahui sedikit begitu bahwa dalam gugatan pra-peradilan yang ketiga ini dari pihak Roy Suryo ini menuntut ganti rugi dengan total sebesar 206 juta atas tindakan penangkapan, penahanan, dan juga penggeledahan secara tidak sah yang diajukan oleh pihak Polda Metro Jaya. Secara rinci 206 juta tersebut ini diantaranya adalah ganti rugi secara material yakni senilai 106 juta rupiah dan juga ganti rugi secara imaterial senilai 100 juta rupiah. Nah, untuk sidang pada hari ini memang sudah selesai. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan esok hari dengan agenda yakni kesimpulan. Sementara demikian kembali ke Anda, Priska. Ya, terima kasih Amrina untuk laporannya. Selamat bertugas kembali.
Pemirsa, setelah menyebut dirinya korban kriminalisasi, ex-Jampitsus Febri Adriansyah juga menolak penahanan dirinya. Kuasa hukumnya menilai penahanan Febri Adriansyah tidak sah dan melanggar hukum. Jalan. Baru sepekan ditahan, ex-Jampitsus Febri Adriansyah sudah lancarkan perlawanan. Setelah menyebut dirinya dikriminalisasi, kini tersangka pencucian uang itu menolak penahanan dirinya. Kuasa hukumnya menyebut penahanan Febri Adriansyah melanggar hukum acara pidana. Salah satunya telah melakukan penahanan tanpa didahului pemeriksaan sebagai tersangka. Ya, jadi persoalan adalah penahanan sprinhannya sudah diberikan meskipun pemeriksaan tersangka belum dilakukan. Nah, ini tentu saja akan jadi satu persoalan dalam KUHP baru kita, karena di KUHP baru itu ada syarat tambahan untuk proses penahanan yang berbeda dengan syarat yang lama. Misalnya di pasal 100 ayat 5. Jadi penahanan tidak bisa hanya dilakukan dengan alasan subjektif penyidik saja. Pandangan berbeda disampaikan praktisi hukum Ferdinand Huta Hain. Politisi PDI Perjuangan itu menyebut penahanan Febri Adriansyah sudah pantas dilakukan karena dikhawatirkan mempengaruhi para saksi. Tetapi yang saya mau jelaskan adalah syarat penahanan di dalam KUHP itu, KUHP, bahwa ada syarat diduga akan mempengaruhi saksi. Ya, KUHP baru. Diduga akan mempengaruhi saksi. Ya, dan kita kan melihat juga memantau proses ini ketika saudara tersangka lain Don Rito terkesan kan ada perubahan dari sebelumnya yang tidak mengaku menjadi pengaku seolah-olah bahwa dialah pemiliknya. Jumat malam 24 Juli setelah diperiksa penyidik Kejagung Febri Adriansyah digelandang ke rutan KPK. Mantan orang penting di Kejagung itu terjerat tindak pidana pencucian uang. Sebelumnya, Korpas Tipit Korpori telah menggeledah 13 tempat terkait 3 dugaan kasus korupsi yang menjerat Febri, yakni korupsi di PT Asabri, pengadaan batubara di PT PLN, hingga korupsi di PT Krakatau Steel. Dari hasil penggeledahan, polisi menyita uang nyaris setengah triliun rupiah dan emas 74 kg. Tim Liputan iNews melaporkan. Jalan. Setelah menjadi tersangka dan ditahan, perlawanan demi perlawanan terus dilancarkan Febri Adriansyah. Salah satunya, pertanyakan dasar penetapan dirinya sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang. Kuasa hukumnya menilai selain alat bukti yang digunakan penyidik tidak jelas, penyidik juga tidak bisa membuktikan predikat crime atau tindak pidana asal yang dilakukan oleh Febri Adriansyah. Tidak jelasnya predikat crime atau tindak pidana asal dari pencucian uang ini. Kalau bicara soal TPPU, pertanyaan pertama adalah itu emas milik siapa? Nah, ini kan harus dibuktikan oleh penyidik. Undang-Undang 8 2010 tentang pencucian uang itu disebut ada 25 jenis tindak pidana asal atau predikat crime. Kalau salah sumber dan asal usulnya, maka bisa keliru sampai di ujung. Pendapat bertolak belakang disampaikan pegiat anti korupsi Herdiansyah Hamzah. Hamzah menyebut tindak pidana asal atau predikat crime tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu. Namun cukup dengan ditemukannya 2 alat bukti yang cukup. Jadi di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang itu disebutkan eksplisit bahwa tidak diperlukan pembuktian tindak pidana asalnya terlebih dahulu atau predikat crime untuk melakukan proses hukum terhadap dugaan tindak pidana pencucian uang. Jadi logika yang selalu mengatakan harus terlebih dahulu membuktikan predikat crime-nya itu saya kira juga keliru. Karena tidak dibutuhkan putusan peradilan mengenai predikat crime-nya untuk mengusut tindak pidana pencucian uang. Sebelumnya, tim 9 Kejagung menetapkan Febri Adriansyah dalam kasus pencucian uang. Kasus berawal dari temuan 74 kg emas dan uang 536 miliar rupiah saat Kortas Tipit Korpori menggeledah 13 lokasi. Penggeledahan dilakukan dalam penyelidikan 3 mega korupsi di PT Asabri, pengadaan batubara di PLN, hingga pemeriksaan saksi dan tersangka dalam kasus korupsi di PT Krakatau Steel. Kini mantan Jampitsus itu telah ditahan di rutan KPK. Tim Liputan iNews melaporkan.